Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang rezeki, tentang harta dan kekayaan dalam kehidupan seorang muslim, maka kita akan dipertemukan dengan sebuah konsep mulia yang diajarkan oleh agama ini, yaitu konsep kezuhudan. Sayang sekali, banyak di antara kita kaum muslimin yang salah memahami tentang konsep kezuhudan itu sendiri. Banyak di antara kaum muslimin yang mengira dan menyangka bahwa seorang hamba yang zuhud adalah seorang hamba yang berpakaian lusuh, berpakaian compang-camping, hidup apa adanya, tinggal di sebuah rumah yang sangat memprihatinkan dan berjalan luntang-lantung ke sana kemari selayaknya orang yang tidak punya tujuan hidup. Ini adalah satu persepsi yang keliru tentang kezuhudan. Kezuhudan sama sekali tidak identik dengan hidup kependetaan seperti yang terjadi pada beberapa agama lain di luar Islam. Kezuhudan di dalam Islam sama sekali tidak berarti bahwa Anda hanya mengerjakan sholat sepanjang hayat Anda dan tidak mengerjakan yang lain. Kezuhudan sama sekali tidak berarti Anda kemudian tidak melangsungkan pernikahan yang dihalalkan, bahkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sebagai orang zuhud sama sekali tidak berarti Anda tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki properti, dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Karena substansi dari kezuhudan itu adalah ketika hati kita berhasil menautkan cinta yang tertinggi kepada kehidupan akhirat dan tidak memandang atau tidak memberikan apresiasi yang berlebihan terhadap keduniaan, tidak memberikan apresiasi yang berlebihan terhadap kekayaan, karena kita meyakini kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Maka seorang hamba yang zuhud boleh jadi pada saat yang sama adalah seorang hamba yang berlimpah kekayaan. Seorang hamba yang zuhud boleh jadi adalah seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak harta benda. Tetapi yang membedakan antara seorang hamba yang zuhud dengan tidak, sekali lagi, adalah hati mereka. Hati seorang hamba yang zuhud sekali lagi akan selalu terpaut, akan selalu terkait, akan selalu terikat dengan cinta kepada akhirat dan bukan kepada dunia. Karena itu, Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullah ta'ala mengatakan, i'lam annahu laisa minaz zuhdi tarkul mal. Ketahuilah bahwasanya bukan merupakan satu bentuk kezuhudan
ketika seorang hamba meninggalkan atau menanggalkan harta, menanggalkan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Innamaz zuhdu ayyatruka dunya lil ilmi bihaqaratiha bin nisbati ila nafasatil akhirah. Kata beliau, kezuhudan yang sesungguhnya itu tidak lain adalah ayyatruka dunya, ketika seorang hamba meninggalkan dunia lil ilmi bihaqaratiha, lantaran dia mengetahui dengan baik betapa rendahnya nilai dunia itu bin nisbati ila nafasatil akhirah, jika dibandingkan dengan nilai dan harga kehidupan akhirat. Jadi meninggalkan dan menanggalkan dunia di sini bukan berarti meninggalkan dunia secara fisiknya, tetapi bagaimana menanggalkan rasa cinta kepada dunia. Nah, inilah poin yang sangat sulit bagi kebanyakan manusia, bahwa ketika Anda menggenggam dunia, ketika Anda menggenggam dunia di tangan Anda, ketika Anda menyimpan dunia dalam khazanah kekayaan Anda, ketika Anda bekerja untuk mencari nafkah, apakah Anda bisa pada saat yang sama menyimpan harta itu, menyimpan kekayaan itu, tapi di dalam hati Anda sama sekali tidak ada rasa cinta kepada kekayaan itu? Atau ketika rasa cinta Anda kepada dunia itu dibandingkan dengan rasa cinta kepada akhirat, maka rasa cinta Anda kepada akhirat jauh lebih tinggi daripada rasa cinta kepada dunia. Karena tentu sangat sulit bagi kita untuk menanggalkan secara 100% rasa cinta kepada dunia. Karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan kepada kita satu fitrah yang mencintai kenikmatan-kenikmatan dunia ini, mencintai wanita, mencintai lawan jenis, mencintai kekayaan, mencintai kenyamanan, dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita mampu untuk membuat rasa cinta kita kepada akhirat itu jauh mengalahkan rasa cinta kita kepada dunia? Maka ketika kita bisa melakukan itu, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, maka sesungguhnya kita telah berada pada level kezuhudan. Meskipun kita hidup berlimpah harta, meskipun rekening kita dipenuhi dengan tabungan yang berlimpah, meskipun rumah kita adalah rumah yang menyenangkan, meskipun bisnis kita adalah bisnis yang menguntungkan, kita tetap bisa menjadi seorang hamba yang zuhud ketika kita menyimpan semua kekayaan itu pada tempatnya masing-masing dan tidak menyimpannya di dalam hati kita, karena hati kita telah dipenuhi dengan rasa cinta, rasa rindu terhadap kehidupan akhirat. Nah, itulah kira-kira makna pernyataan beliau bahwa innama az-zuhdu ayyatruka ad-dunya lil ilmi bihaqaratiha bin nisbati ila nafasati al-akhirah. Seorang hamba meninggalkan dunia, menanggalkan rasa cinta kepada dunia lantaran dia mengetahui betapa hinanya atau betapa rendahnya nilai dunia itu dibandingkan dengan nilai kehidupan akhirat. Dan itu beliau mengatakan, ya ini pernyataan beliau kutip ya dari
Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, wa man 'arafa anna ad-dunya kath-thalji yadhubu wal akhirati awal akhirata kad-durri yabqa qawiyat raghbatuhu fi bai'i hadhihi bihadhihi. Sesiapa saja hamba yang mengetahui bahwa dunia itu bagaikan salju yang akan segera meleleh, dan bahwa akhirat itu seperti mutiara, seperti permata yang akan langgeng, maka akan semakin besarlah semangat motivasinya untuk menjual dunia untuk menjual dunia untuk mendapatkan kehidupan akhiratnya. Nah, begitulah seharusnya persepsi kita sebagai orang-orang yang beriman terhadap dunia ini. Jadi sekali lagi poin penting yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa kezuhudan kita, orang-orang yang beriman, sama sekali tidak identik dengan kemelaratan, sama sekali tidak identik dengan kemiskinan, sama sekali tidak identik dengan kefakiran, karena persoalan kezuhudan itu sekali lagi adalah persoalan yang berkaitan dengan kalbu kita, dengan hati kita. Ketika hati kita bersih dari cinta kepada dunia dan dipenuhi dengan cinta kepada akhirat, sekali lagi, maka itulah puncak kezuhudan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hakikat kezuhudan itu juga sebenarnya bertumpu pada rasa takut, rasa khawatir seorang hamba jangan sampai kemudian dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba yang zuhud bukan berarti seorang hamba yang setiap hari hanya mengkonsumsi roti kering yang sudah berhari-hari disimpan. Manusia yang zuhud sama sekali bukan berarti bahwa Anda hanya mengkonsumsi air putih di sepanjang hayat Anda di dunia ini, tidak. Tetapi substansi dan hakikat kezuhudan itu adalah ketika kita mempunyai rasa takut jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan, minuman, mengenakan pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama dia adalah sesuatu yang kita pastikan kehalalannya, maka tidak menjadi soal selama dia tidak berlebih-lebihan. Kita menikmati makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang menyenangkan, mengenakan pakaian-pakaian yang bagus, yang bersih, yang indah, itu tidak menjadi soal dan sama sekali tidak bertentangan dengan kezuhudan. Karena berapa banyak orang yang mengkonsumsi makanan yang sederhana, mengenakan pakaian yang sederhana, tetapi hatinya diliputi dengan rasa dengki, rasa iri kepada orang-orang yang diberikan dunia yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya sebenarnya dia cinta kepada dunia meskipun dia ditakdirkan tidak memiliki kehidupan dunia yang berlimpah. Maka kesederhanaan hidupnya sama sekali tidak identik dengan kezuhudan. Meskipun dia hidup dengan sederhana, tetapi sebenarnya dia bukan hamba yang zuhud. Kenapa? Karena sekali lagi zuhud itu kaitannya dengan hati kita. Kalau hati kita masih cinta kepada dunia, masih selalu iri dengan capaian-capaian manusia lain dalam persoalan keduniaan materi, maka kita harus hati-hati bahwa sesungguhnya kita bukanlah seorang manusia yang zuhud.
Tetapi ketika hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada akhirat dan tidak kepada dunia, maka itulah sekali lagi hakikat kezuhudan itu. Karena itu pernah seseorang masuk menemui Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang dikenal sebagai seorang ulama hadis, sebagai seorang faqih, dan juga sebagai seorang ahli ibadah. Seseorang masuk menemui beliau pada saat beliau sedang menikmati sebuah makanan yang pada waktu itu dikenal dengan nama tabhaj atau tibhaj. Ya, satu jenis makanan yang terbuat dari daging yang diiris-iris, ya, diiris-iris tipis, ya, kemudian dicampur dengan dengan telur. Nah, orang yang masuk ini terkejut melihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menikmati makanan yang lezat itu. Maka dia semacam mempertanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwa mungkin dia mengatakan bahwa selama ini kami mengenal Anda sebagai orang yang zuhud, sebagai orang yang selalu mendorong, memotivasi orang lain untuk hidup dengan zuhud. Tetapi kenapa Anda menikmati atau masih menikmati makanan yang lezat seperti ini? Maka pertanyaan ini tentu muncul dari orang yang perspektifnya tentang kezuhudan, pemahamannya tentang kezuhudan ini masih seperti umumnya yang dianggap orang bahwa zuhud itu identik dengan kefakiran, kemiskinan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah meluruskan cara pandang itu dengan mengatakan, lam amurukum alla ta'kulu thayyiban. Saya tidak pernah menyuruh kalian untuk tidak memakan makanan yang baik, makanan yang lezat. Tidak, saya tidak pernah menganjurkan kepada kalian untuk meninggalkan makanan-makanan yang lezat meskipun dia adalah makanan yang thayyib, makanan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian dapatkan dari cara yang halal. Saya tidak pernah melarang kalian untuk mengkonsumsi itu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri meluruskan bahwa kalau saya mengajarkan tentang kezuhudan, maka kezuhudan yang saya ajarkan itu bukan kezuhudan yang membuat Anda tidak lagi bisa menikmati makanan-makanan halal yang Allah berikan kepada Anda. Iktasibu thayyiban. Bekerjalah dan carilah nafkah yang baik. Carilah nafkah yang halal. Carilah harta yang halal. Wa kulu. Dan makanlah, nikmatilah. Harta yang kalian cari itu, harta yang kalian usahakan, harta yang kalian upayakan itu, nikmatilah. Belilah makanan yang kalian sukai. Selama itu adalah berasal dari sumber yang halal, dan selama itu tidak berlebih-lebihan, selama itu tidak menjadi orientasi hidup Anda, selama itu tidak menjadi orientasi dan obsesi hidup Anda. Jangan sampai hidup Anda hanya memikirkan kuliner apa lagi yang belum kita nikmati, kuliner apa lagi yang menarik, tempat makan mana lagi yang belum kita kunjungi. Tidak seperti itu hidup orang zuhud. Meskipun seorang hamba yang zuhud masih tetap menikmati makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah yang lain yang diceritakan oleh Ali ibn Fudail, Ali bin Fudail ini adalah merupakan putra dari seorang ulama salaf yang terkenal, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi Ali bin Al-Fudail pernah menceritakan, Sami'tu abi wa huwa yaqulu libnil Mubarak. Saya pernah mendengarkan ayahku berkata kepada Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Abdullah ibnul Mubarak adalah seorang ulama besar, seorang ulama hadis
yang sangat besar di zamannya, yang selain sebagai seorang ulama, beliau juga dikenal sebagai seorang mujahid, sebagai seorang ahli jihad, dan juga seorang pedagang yang sukses, yang memiliki atau dikaruniai harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Fudail ibnu Iyad pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, "Anta ta'muruna biz-zuhdi wat-taqalluli wal-bulghah." Engkau selalu menyuruh dan mengingatkan kami untuk bersikap zuhud, untuk tidak terlalu banyak mengumpulkan atau menyimpan dunia. Tetapi wa naraka ta'ti bil bada'i min biladi Khurasan ila al baladil haram. Tetapi kami justru melihat dan menyaksikan Anda malah membawa begitu banyak barang, mengekspor begitu banyak barang dari negeri Khurasan menuju negeri haram, yaitu ke Mekah. Kaifadha? Bagaimana penjelasannya tentang itu? Jadi Anda menyuruh kami, Anda mendorong, memotivasi kami untuk bersikap zuhud, sementara Anda sendiri, yang kami lihat Anda tetap sibuk menjalankan perdagangan Anda, mengekspor barang dari Khurasan ke negeri haram. Tolong jelaskan bagaimana itu. Bagaimana Anda bisa mendorong orang lain untuk zuhud, tapi Anda sendiri masih sibuk dengan urusan-urusan bisnis semacam itu. Maka jawaban Abdullah bin Mubarak ini penting untuk kita renungkan bersama, dan kita akan melihat bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin itu melakukan pekerjaan-pekerjaan dunianya dengan orientasi akhirat. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunianya, dia menjalankan bisnis-bisnis dunianya, tetapi orientasinya adalah orientasi akhirat. Kita dengarkan apa jawaban Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengatakan, "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali." Abu Ali yang dimaksud adalah Al-Fudail bin Iyad. "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, innama af'alu dha, saya melakukan itu tidak lain li asuna bihi wajhi." Tidak lain yang pertama kecuali untuk menjaga kehormatan saya. Menjaga kehormatan saya. Wa ukrima bihi irdi, dan memuliakan harga diri saya. Jadi seorang muslim harus menjaga kehormatannya dengan cara berdiri di atas kaki sendiri, tidak meminta-minta, tidak memelas-melas kepada orang lain. Jadi itu tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, kata Abdullah bin Mubarak, saya berbisnis itu untuk apa? Wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Saya menggunakan hasil perdagangan itu untuk bisa memaksimalkan ketaatan dan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Beliau biasa membiayai perjalanan haji orang-orang sekampungnya. Beliau biasa membiayai para ulama-ulama yang ada di zamannya yang lantaran tersibukkan dengan perjalanan menuntut ilmu, proses belajar mengajar, sehingga mereka tidak sempat untuk menjalankan bisnis seperti yang dilakukan Abdullah ibn Mubarak, karena kita sadar tidak semua orang juga memang bisa menggabungkan antara bisnis dengan ibadah, dengan menuntut ilmu, dengan berdakwah dan lain sebagainya. Maka kepada mereka yang tidak bisa melakukan itu, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah menjalankan bisnisnya ini. Maka dalam kesempatan yang lain,
Ya, beliau mengatakan bahwa saya berdagang ini untuk si fulan, si fulan, si fulan. Dia sebutkan beberapa nama ulama yang beliau bantu penghidupannya lantaran mereka fokus untuk mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Nah, jadi sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita bisa melihat sekali lagi bagaimana cara pandang seorang muslim, seorang mukmin ya, terhadap usaha-usaha keduniaannya, bahwa usaha-usaha keduniaan itu selalu dibawa kepada orientasi akhirat, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, digunakan untuk berbuat kebaikan kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi menegaskan kepada kita tentang hakikat kezuhudan itu, bahwa kezuhudan sekali lagi sama sekali tidak identik dengan kemiskinan. Anda bisa menjadi seorang manusia yang zuhud meskipun Anda dikaruniai harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menjadi manusia yang zuhud, Anda tidak perlu mengosongkan berangkas-berangkas Anda, mengosongkan tabungan-tabungan Anda. Tetaplah menyimpan harta yang Allah berikan itu, gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk ketaatan, dan yang tidak kalah pentingnya, sekali lagi, hakikat kezuhudan itu adalah ketika semua harta itu tidak pernah bisa membuat Anda jatuh hati kepadanya. Anda memegangnya dengan tangan Anda, tetapi Anda tidak pernah memasukkannya ke dalam hati Anda, karena hati Anda sudah dipenuhi dengan cita-cita, rasa rindu, dan obsesi tentang kehidupan akhirat. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga kajian kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.